Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Azia dari Prodi Hukum Pidana Islam. Aku akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan di sini aku akan berbicara yang dimana katanya sih orang paham dan mengerti. Tapi kalau ditanya kadang-kadang suka ngambang gitu. Ya, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM ini bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan menjamin kesetaraan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta budaya. Secara global, HAM telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 dan berbagai konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dalam konteks Indonesia, jaminan HAM tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A hingga 28J, dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Meski berbagai instrumen hukum telah dibuat, tapi kenyataannya pelanggaran HAM masih terjadi di banyak negara. Seperti yang tadi dijelaskan, satu kasus yang paling kompleks dan berkepanjangan, situasi di Palestina ini. Konflik antara Palestina dan Israel telah menimbulkan korban jiwa yang sangat-sangat banyak, kehancuran fasilitas publik, dan pelanggaran hak mendasar yang berdampak pada jutaan warga sipil. Nah, HAM ini merupakan hak fundamental manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun masyarakat internasional. Kasus yang kita ambil adalah kasus Palestina. Menjadi contoh nyata bagaimana pendudukan dan konflik bersenjata dapat melahirkan pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatasan kebebasan bergerak hingga kejahatan perang. Nah, situasi Palestina ini tuh menegaskan perlunya penegakan hukum di internasional yang lebih efektif, serta solidaritas global dalam memperjuangkan hak hidup dan kemerdekaan rakyat Palestina. Kan ada ya prinsip utama HAM, ini tuh mencakup yang pertama, universalitas, bahwa HAM ini berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Yang kedua, tidak dapat dicabut karena HAM ini bersifat melekat. Yang ketiga, saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, satu hak mempengaruhi hak lainnya. Yang keempat, kewajiban negara, state obligation, yaitu negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. By the way, HAM ini itu udah dibagi dalam beberapa kategori besar, yaitu ada hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak kolektif. Yang dimana ketiganya ini menjadi pijakan dalam menganalisis apakah suatu tindakan ini merupakan pelanggaran HAM. Klasifikasi pelanggaran HAM juga suatu tindakan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Iya dong, jika individu atau negara secara sengaja menghilangkan, membatasi, atau merampas hak orang lain. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM berat, yang dimana meliputi kejahatan perang, war crimes, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, menghilangkan paksa, penyiksaan, penahanan tanpa dasar hukum, diskriminasi sistematis, pelanggaran terhadap hak hidup, dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Situasi Palestina menjadi contoh nyata pelanggaran HAM yang berlangsung lama dan telah mendapatkan perhatian internasional. Konflik bermula sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948 yang menyebabkan pengusiran massal lebih dari 700.000 warga Palestina yang disebut peristiwa Nakba. Hingga kini, wilayah Palestina terbagi menjadi tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Yang pertama, pelanggaran atas kebebasan bergerak warga Palestina di tepi barat menghadapi ribuan pemeriksaan. Biasanya disebut checkpoint. Ada juga pembatasan jalan, razia militer yang membatasi kebebasan bergerak untuk mereka. Banyak warga juga tidak dapat mengakses rumah sakit, sekolah, ataupun tempat kerja mereka tanpa izin militer. Nah, ini melanggar pasal 12 ICCPR tentang Freedom of Movement. Yang kedua ini ada blokade jalur Gaza. Sejak tahun 2007, Gaza mengalami blokade udara, laut, dan darat oleh Israel. Dampaknya, kelangkaan listrik, air bersih, obat-obatan, dan juga bahan bakar. Dan laporan PBB menyebutkan bahwa blokade sebagai bentuk collective punishment, hukuman yang kolektif, yang dilarang oleh Konvensi Jenewa. Blokade juga membuat kondisi kemanusiaan semakin memburuk dan memperburuk hak atas kesehatan, pendidikan, juga standar hidup yang layak. Yang ketiga,
ada serangan militer terhadap warga sipilnya. Selama berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, serangan udara dan operasi militer kerap menargetkan kawasan yang padat sama penduduknya. Rumah sakit, hingga sekolah, dan juga tempat pengungsian loh. Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat banyaknya korban ini adalah perempuan dan anak-anak. Serangan terhadap warga sipil secara langsung melanggar prinsip distinction dan proportionality dalam hukum humaniter internasional. Yang keempat ada pemukiman ilegal dan pengambil alihan tanah. Israel ini membangun pemukiman permanen loh di wilayah pendudukan, khususnya tepi barat dan Yerusalem Timur. PBB melalui berbagai resolusi menyatakan bahwa pemukiman tersebut adalah ilegal dan melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa IV yang melanggar pemindahan penduduk penjajah ke wilayah yang didudukinya. Yang kelima, penahanan tanpa pengadilan, administrative detention. Banyak sekali warga Palestina, termasuk anak-anak di bawah umur, ditahan tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka ini sering tidak diberi akses terhadap pengacara dan tidak diketahui tuduhan apa yang dikenakan. Nah, praktek ini melanggar pasal 9 ICCPR tentang hak atas proses hukum yang adil. Yang keenam adalah pelanggaran hak hidup dan hak kemanusiaan dasar. Konflik ini berulang menimbulkan korban jiwa yang dalam jumlah yang besar. Serangan terhadap ambulan, rumah sakit, dan fasilitas kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan perang. PBB menegaskan bahwa serangan semacam itu melanggar hak hidup dan perlindungan warga sipil dalam konflik. Berbagai lembaga internasional telah memberikan respons dan PBB mengeluarkan puluhan resolusi yang mendesak penghentian pendudukan dan perlindungan warga Palestina. Mahkamah Internasional telah memeriksa dugaan genosida dan pelanggaran hukum internasional. Human Rights Watch dan Amnesty International menyimpulkan bahwa sistem kebijakan Israel ini terhadap Palestina mengarah pada apartheid. Negara-negara anggota OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dan bahkan Ketua MUI Hubungan Luar Negeri secara konsisten menyerukan penegakan hak rakyat Palestina. Nah, respon ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Palestina bukan isu politis semata, tetapi persoalan kemanusiaan global. Pada akhirnya kita memahami HAM bukan hanya soal baca pasal demi pasal, tetapi tentang menyadari bahwa martabat manusia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Setiap harinya, dunia mungkin merasa bising oleh konflik, oleh kekuasaan dan kepentingan pribadi. Namun, suara kemanusiaan harus tetap menjadi yang paling nyaring. Karena ketika satu hak manusia dirampas, sejatinya kemanusiaan kita semuanya sedang diuji. Dan di titik itu kita punya pilihan, diam atau berdiri. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi suara kecil yang berpihak pada kemanusiaan selalu lebih kuat daripada keheningan yang membiarkan ketidakadilan berlangsung. Teruslah buka mata, teruslah peka, teruslah berani untuk HAM, untuk Palestina, dan untuk manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top. Tyrants try to dominate their land with bloody power, with iron hand. But truth is stronger than the lies. Justice will rise, it never dies. Don't be weary, don't turn away. Let your heart lead what you say. Let the world be shaken.